Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang berkarir di dunia sumber daya manusia. Alhamdulillah, saya saat ini sedang berkarir di manajemen sumber daya manusia atau HR atau Human Resource. Dan saya rasa pengalaman saya ini sangat akan mudah-mudahan itu bisa menginspirasi teman-teman semua. Terutama bagi yang ingin bekerja di dunia SDM atau dunia human resource, atau mungkin yang baru merintis, atau juga yang saat ini sudah mulai berkarir di dunia sumber daya manusia atau human resource. Baik, saya awali dari ketika saya mulai lulus dari program sarjana saya cita-cita cuma satu, pengen jadi dosen. Dosen di sini tentunya adalah bagaimana mengajar di kampus, ketemu dengan mahasiswa, kemudian mengevaluasi mahasiswa, kemudian juga melakukan penelitian dan sebagainya. Dan saya ambil waktu itu memang pengantar manajemen, kemudian juga ilmu-ilmu yang sifatnya bisnis dan sebagainya. Selama masa-masa sebagai dosen, itu saya belum terfikirkan untuk langsung terjun ke dunia sumber daya manusia. Nah, ketika saya kemudian akhirnya merasa bahwa ternyata dunia SDM atau dunia pengembangan dari karyawan atau pengembangan mahasiswa, pengembangan diri seseorang itu menarik sekali buat saya. Sehingga saya kemudian ke depan ingin lebih mendalami lagi. Apa itu pengembangan manusia atau human development? Dan ternyata human development itu masuk dalam ranahnya human resource. Kan di human resource ada yang namanya learning and development. Nah, kemudian dari situ saya memutuskan untuk mulai berkarir di dunia manajemen SDM. Itu pertama kalinya adalah di perusahaan konsultan. Jadi kalau dalam perusahaan konsultan ini, saya di sini langsung terjun jadi trainer perusahaan, trainer yang diminta untuk mengajar di beberapa perusahaan seperti misalnya di PT Timah, kemudian di PT seperti misalnya di PT Bank UFJ, Tokyo, Mitsubishi dan sebagainya. Nah, di sini saya mulai belajar bagaimana menjadi trainer, bagaimana menjadi pelatih. Nah, di sini saya merasa bahwa ternyata dunia pelatihan dan pengembangan ini sangat menarik. Kemudian sangat menantang, juga tentunya objektifnya adalah bagaimana membuat orang-orang itu menjadi lebih paham, bisa mengaplikasikan, dan juga bisa menerapkan berbagai ilmu yang sudah didapatkan. Buat saya ini menarik sekali. Jadi saya mulai merintis sebagai trainer. Dan buat saya, jika kita ingin merintis karir di dunia SDM, terutama dalam pengembangan sumber daya manusianya atau pengembangan pembelajarannya, itu alangkah baiknya dimulai jadi trainer dulu. Nah, jadi sebagai trainer, saya waktu itu dipandu oleh Bapak Sukmono dari PMK Consulting. Saya mulai belajar bagaimana merunning training dengan baik, yang disebut dengan misalnya waktu itu ada namanya Achievement Motivation Training. Ada Bapak Sukmono, ada Ibu Sandra. Beliau-beliau ini yang kemudian membentuk saya, menjadi mentor saya, sehingga saya punya kemampuan di dalam memberikan atau mendelivery training di depan kelas. Selama ini saya memang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, dan akhirnya saya coba di dunia perusahaan. Selepas dari training saya di PMK Consulting, di situ saya dapat ilmu pengajaran dan sebagainya. Saya kemudian melatihkan diri saya pada beberapa trainer yang buat saya sangat-sangat punya kapabilitas, punya kompetensi yang tinggi, dan juga punya keahlian di dalam training soft skill. Sebut saja namanya Pak Andri Daulay, di mana saya juga ikut beliau untuk
mendelivery training. Kemudian juga saya ikut juga ke Bapak Arfan Radiansyah. Nah, bagaimana saya melakukan proses training dengan baik, saya di feedback gitu ya, eh, berbagai hal, mulai cara membuka, kemudian bagaimana kita bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari audiens dan sebagainya. Ini membuat saya semakin merasa tertarik di dunia manajemen sumber daya manusia dalam hal learning and development. Hingga akhirnya saya kemudian ikut bergabung dengan konsultan PPM Manajemen. Di situ saya sebagai pengajar dari perguruan tinggi S1 dan S2 Manajemen. Saya juga menjadi trainer untuk lokakarya atau pelatihan yang sifatnya public training. Nah, untuk proses ini kemudian memang membentuk saya menjadi seorang trainer. Dibekali dengan train the trainers, dibekali dengan human resource management, problem solving and decision making, kemudian juga public speaking. Nah, ini semua modal yang sangat berharga yang saya dapatkan dari lembaga-lembaga tadi. Dan saya terima kasih banyak saya sudah diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan diri saya di lembaga-lembaga tersebut. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mulai berkarir secara profesional di perusahaan. Maka perusahaan yang pertama saya masuki yaitu di Bank Mega. Bank Mega sedang mencari learning and development specialist setingkat asisten manajer. Nah, di sini saya mulai merasakan betul-betul bagaimana situasi lingkungan, kondisi pekerjaan ditambah dengan tuntutan dari manajemen saat itu ketika bisnis sedang growth, dan posisi learning and development adalah bagaimana mensupport bisnis agar pertumbuhan bisnis bisa lebih baik lagi dengan adanya dukungan training and development. Di sini saya merasa tertantang dan saya diberikan tanggung jawab yang buat saya sangat menarik, sangat menantang, yaitu yang namanya adalah memulai merintis Mega Management Development Program atau MMDP. Sebenarnya sudah ada program MT yang namanya ODP, Officer Development Program di Bank Mega. Tapi saat ini arahan dari manajemen, dari pimpinan divisinya waktu itu Bapak Anwar Purba, meminta saya, kemudian ada mentornya ada Pak Yunan Purba, kemudian ada Pak Cesar. Ini bagaimana saya mulai merintis, mengkonsepsi yang namanya Mega Management Development Program batch pertama. Nah, dari sini saya mulai belajar banyak bicara tentang project management, bagaimana memulai sebuah program pengembangan dengan output menjadi misalnya asisten manager. Jadi dari fresh grads, tapi bagaimana dengan sebuah program itu bisa membentuk seseorang untuk bisa menjadi banker profesional di Bank Mega melalui program ini. Nah, jadi tentunya ini menjadi sebuah tantangan saya untuk bisa menjalankan program ini. Oke, kalau bicara prosesnya, ya perlu waktu untuk mempersiapkan sebuah program yang tidak sekedar training. Jadi kalau bicara program ini dalam 1 tahun, apa saja aktivitasnya? Kita bicara ada in-class training, kemudian ada on-the-job training, kemudian ada internship, ya, hingga akhirnya graduation. Nah, ini yang membuat saya tertantang karena dalam proses bicara in-class training, itu kita harus bisa mengcombine misalnya bagaimana perbandingan soft skill dan technical skill-nya. Kemudian bagaimana penyiapan dan penyediaan trainernya. Apakah bisa di-provide dari luar, disediakan dari luar, apa disediakan dari dalam? Dari dalam ada nggak trainernya? Nah, ini semua saya coba rumuskan
dan saya terus diskusi dan juga meeting dengan mentor, ya, dengan pimpinan divisi, bagaimana meramu konsepnya dengan benar. Ya. Misalnya kita bicara tentang ketika pertama kali seperti apa induction trainingnya, bagaimana pengenalan-pengenalannya harus dilakukan, bagaimana semua trainer kita harus bisa melibatkan kepala-kepala divisi agar bisa dan mau jadi trainer, dan juga menyiapkan materi-materinya, dan juga menyiapkan evaluasinya untuk in class. Nah, setelah in class, on the job training. Mau seperti apa on the job trainingnya? Bagaimana pelatihan di dalam pekerjaan, diuji coba, dilatih. Nah, itu saya juga ramu bagaimana prosesnya selama seminggu, kemudian evaluasinya seperti apa, sehingga akhirnya OJT selesai, lanjut dengan internship, yaitu penugasan project, ya. Nah, proses-proses ini yang kemudian disetujui oleh direksi, dan saya presentasikan itu, kemudian menjalankan itu, dan alhamdulillah kalau kita lihat dari proses Mega Management Development Program itu masih berlanjut sampai sekarang. Jadi secara program buat saya Management Development Program Mega ini, MMDP, ini menjadi dasar saya untuk bisa mulai merintis yang namanya program pengembangan di learning and development.